Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Laila Syarifah, NPM 19510200076, kelas C, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dan pertolongannya kelak di yaumul akhir. Amin. Berbicara tentang syukur, syukur memiliki makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan lapang dada dan senang hati atas segala anugerah dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah, baik dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi permasalahannya adalah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Allah sudah memberikan kita banyak karunia. Kita masih bisa bernafas, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih bisa makan, kita diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul dengan orang tua dan keluarga serta teman-teman semua. Dan masih banyak lagi karunia dari Allah yang seharusnya kita sebagai umatnya bersyukur dan memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan kita diberikan nikmat kesehatan, kita memanfaatkan hal tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita sehat, itu wajib sholat. Sakit juga diwajibkan untuk sholat, meskipun harus dengan posisi berbaring atau duduk. Lalu jika Allah memberikan kita karunia rezeki, kita diminta untuk bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Ada beberapa cara untuk bersyukur. Yang pertama dan yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang baik dan di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bibir dan hati kita yang digunakan untuk mengucap alhamdulillah atas rasa syukur kita untuk karunia yang telah Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membahas tentang syukur ini. Beliau berkata bahwa urusan setiap muslim itu baik, apakah dia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Lalu apakah yang membuat urusan dari seorang muslim ini menjadi baik? Yang pertama, jika sedang tertimpa musibah maka ia bersabar. Lalu jika dia sedang dalam keadaan senang, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Jadi di dalam Islam terdapat pilihan yang diridhoi oleh Allah, yaitu bersabar dan bersyukur. Namun pada faktanya tidak sedikit manusia yang kurang bersyukur di dalam hidupnya. Dia masih berpikir bahwa setiap karunia yang Allah berikan itu hanya dalam bentuk uang atau material saja. Pemikiran seperti ini tentunya salah ya, karena karunia dan nikmat dari Allah itu bukan hanya berbentuk uang saja, seperti yang telah Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, dari ayat itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, tentu Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi jika kita kufur, tentu akan dibalas oleh azab Allah yang sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur yaitu yang pertama adalah selalu merasa kurang dalam hidupnya. Meskipun Allah telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepadanya, tapi dia selalu merasakan kurang dan tidak cukup. Jadi misalkan dia sudah diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa dimanfaatkan untuk membeli makan dan lain sebagainya, tapi dia masih merasa bahwa
apa yang dia punya itu masih kurang, padahal sebenarnya itu sudah lebih dari cukup untuk dia. Tapi karena sifatnya yang kufur nikmat, jadi seberapa banyak yang diberikan Allah kepadanya, dia tidak akan sadar dengan itu. Dia pasti akan terus merasa kurang dan akan mencari lagi seperti itu. Yang kedua yaitu selalu merasa bahwa Allah ini tidak adil dalam membagi rezeki. Terkadang dia melihat seseorang yang bekerja seperti dia, tapi dia bisa lebih maju dan lebih baik lagi kerjanya dibandingkan orang ini. Jadi orang ini pun merasa bahwa kenapa Allah nggak adil dengan aku ya? Kan aku juga kerja, kenapa aku nggak bisa kayak dia gitu? Itu yang membuat seseorang itu jadi kufur nikmat. Padahal sebenarnya nikmat yang diberikan kepada dia itu sudah lebih dari cukup. Seperti dia sudah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan masih banyak lagi. Tapi karena orang yang kufur nikmat ini, jadi dia tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Dia selalu akan merasa kurang dan kurang. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang yang kufur nikmat tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja dampak positif dari bersyukur ini. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan sifat angkuh dan sombong. Yang ketiga, menyadarkan kita bahwa segala yang kita miliki di dunia ini hanyalah milik Allah semata, dan kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan mengambil itu semua dari kita. Selanjutnya itu menyadarkan diri kita bahwa kita lebih beruntung daripada orang di luar sana. Misalkan sekarang kita masih punya rumah, orang di luar sana belum tentu punya rumah kan. Kita masih bisa makan, orang di luar belum tentu bisa makan. Jadi kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya adalah hidup kita akan menjadi lebih bahagia, lebih menghargai apa yang kita punya, tidak menuntut ini, menuntut itu, harus ini, harus itu. Kita harus menghargai apa yang kita punya, karena itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam agama memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala tindakan yang berasal dari hati. Jika kita melihat beberapa fenomena yang terjadi di akhir zaman ini, kita akan mengetahui bahwa salah satu akar dari kekacauan tersebut adalah kurangnya rasa syukur dan jauh dari mengingat kematian. Jadi ketika seseorang tidak memiliki rasa syukur, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia tidak akan peduli dengan orang sekitar dan lingkungan sekitar. Dia akan melakukan hal tersebut asalkan dapat memenuhi segala hawa nafsunya. Tentunya dengan syukur kita dapat mencegah hal tersebut dan berada di jalan yang tepat. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.